seperti yang judul malam hari ini itu. Istilahnya ya bagaimana sukses dengan mudah melalui kelasku. Langsung disetujui oleh Bunda Lucy gitu kan. Langsung disetujui, ya sudah saya yakan. Lama-kelamaan saya berpikir, kenapa kok judulnya itu gitu ya? Nah, kenapa kok judulnya harus harus meraih sukses dengan mudah lewat kelasku? Apalagi kalau saya lihat topik-topik sebelumnya itu keren-keren sekali kan, bisnis di era pandemi ya. Kemarin sepertinya Coach Ferdi ya, Ferdi Savio, ya beliau sahabat saya, kemarin memberikan dari Bali sepertinya. Beliau coach bisnis yang keren juga, ya orangnya juga keren. Sebelum-sebelumnya juga menarik-menarik topiknya. Nah, karena itu kalau akhirnya malam hari ini saya berbicara di tempat ini, tentu saja karena kelasku juga. Terima kasih mewakili kelasku untuk setiap chat yang sudah diberikan, yang tadi saya baca gitu. Akhirnya saya bisa sharing dengan rekan-rekan sekalian ya. Oke. Tema yang saya bawakan hari ini adalah meraih sukses dengan mudah melalui kelasku. Rekan-rekan tentu bertanya gitu kan, ada platform kelasku, lalu judulnya adalah meraih sukses dengan mudah melalui kelasku. Jadi pilihannya ada dua, yaitu saya promo kelasku atau saya membawakan materi, kan begitu. Nah, karena itu ya sudah saya buat slide-nya, maka saya akan sharing kenapa sih kok kita hari ini perlu ketika kita menghadapi era pandemi, kenapa sih kok kita perlu mempunyai network yang sangat mendukung, kenapa sih kok kita perlu, terutama kalau rekan-rekan yang aktif di kelasku ya keren sekali, maka kenapa kok kita perlu hal-hal seperti itu ya. Dan perkenalkan rekan-rekan, nama saya Rudi Lukito, nama lengkap saya Rudi Sugiono Lukito. Jadi nama lengkap saya tengah-tengahnya ada Sugiononya. Sugiononya, lalu karena sejak kemunculan kakek Sugiono, saya menghilangkan sementara nama Sugiono, sehingga lebih dikenal dengan Rudi Lukito. Profesi saya hari ini adalah trainer, dan karena background saya dulu adalah teknik industri, jadi mempelajari tentang dunia industri kayak apa, dan ketika saya belajar coaching, maka saya menekuni profesi sebagai business coach. Posisi hari ini ada di kota Surabaya, karena dari pagi sampai siang, sampai sore tadi baru selesai mendampingi klien saya. Selain itu saya juga belajar NLP. Di NLP saya kalau sertifikasi di lembaga NFNLP itu sudah sampai master trainer. Saya sangat suka belajar NLP. Sangat suka belajar NLP. Salah satu orang yang membuat saya berpikir bahwa NLP itu menarik, membuat saya berpikir bahwa NLP itu bukan sekedar ilmu yang banyak orang mengatakan sesat dan lain sebagainya. Beliau hadir di kelas kita hari ini. Ya, salam hormat buat guru saya, Dr. Steph. Terima kasih. Ya, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan tanya siapa yang mengajari NLP secara resmi kepada saya pertama kali, beliau adalah Dr. Steph. Ya, beliau yang mengajarkan. Mungkin Dr. Steph. Nah, ini beliau ya. Terima kasih, Pak. Ya, pertama Dr. Steph. Terima kasih, Pak Rudi. Ya. Sukses selalu. Maka, kalau rekan-rekan nanti bergabung di kelasku, ya, kalau belajar NLP, ambil kelasnya Dr. Steph. Kenapa? Karena ketika kita belajar NLP, terutama NLP yang dalam tanda kutip anti-mainstream, kita akan belajar bagaimana kita mempunyai systemic thinking skill, bagaimana kita bisa mempunyai strategic thinking skill, dan itu yang membuat seseorang itu bisa survive apapun kondisinya. Karena selalu mempunyai dua hal ini yang menarik, strategic thinking skill dan systemic thinking skill-nya kayak apa. Nah, saya sangat merekomendasikan teman-teman ambil kalau ada narasumber Dr. Steph, ikuti saja. Nggak percaya sama saya, ikuti saja. Beliau seorang dokter. Ya. Oke, nah itu salah satu guru saya, dan bergabung di kelasku karena ada rekan saya, yaitu Bunda Lucy. Ini orangnya nggak tahu muncul atau tidak, gitu ya. Muncul atau tidak. Nah, itu Bunda Lucy yang mengajak saya. Lalu bersama rekan saya mendirikan Indonesia Association of Life Coach, yaitu bagaimana kita mendirikan perkumpulan asosiasi life coach, dan saya mendirikan juga bersama rekan saya NLP coach dan konselor. Ya.
Yang lain, ini website saya, ini website saya, ini Facebook saya, ini Instagram saya. Silahkan di follow, di add, nanti saya follow balik. Nah, saya follow back balik. Murni murni penghasilan saya hari ini ya 99% berasal dari kelas training, 99% berasal dari kelas bisnis coaching. Ini beberapa klien saya yang pernah saya training, yang pernah saya berikan pelatihan. Poinnya yang ingin saya tunjukkan ketika saya menunjukkan klien ini, kita hari ini mengalami semua hal yang sama, yaitu pandemi. Pandemi. Kita semua mengalami pandemi. Saya ketika profesi saya 99% dapat dari dunia training dan coaching, ketika pandemi pertama kali saya off. Saya punya klien pertama kali terjadi pandemi, cut, nggak bisa berkunjung. Saya punya klien yang sampai hari ini, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan tutup usahanya. Dan saya masih hutang pertemuan. Sesuatu yang tidak kita prediksi, sesuatu yang tidak kita sangka, kita alami semuanya. Dan karena itu, ketika saya ditawari oleh Bunda Lucy masuk ke platform kelasku, saya pikir ini sebuah kesempatan bagaimana kita sama-sama bisa bertumbuh. Sama-sama bisa bertumbuh. Ya. Kenapa? Saya banyak mendapatkan insight ketika saya mengikuti kelas-kelas yang ada secara virtual. Nah, membuat akhirnya saya meramu bagaimana sih saya harus switching. Yang mana tadinya kelas saya full offline, saya dulu paling benci membawakan kelas online. Paling benci saya, nggak suka, lebih suka offline. Tetapi karena keadaan, saya yang tadinya nggak biasa IG Live, harus mulai belajar IG Live. Saya tidak biasa membawakan Zoom, harus belajar menggunakan Zoom. Nah, ini adalah realita yang kita alami. Dan tidak terasa hari ini sudah berjalan ya 7 bulan lebih dan kita tidak tahu kapan itu berakhir. Itulah salah satu yang mendasari kenapa saya mengajukan secara spontan bagaimana kita bisa sukses dengan mudah melalui kelasku. Oke, itu pengantar saya. Dan di slide saya yang pertama ada satu pertanyaan. Tahukah Anda bahwa ada kesamaan hal untuk semua orang? Jadi kalau kita berbicara tentang manusia ya, kalau kita berbicara manusia, tidak mengenal suku, agama, ras, alat adat istiadat, jenis kelamin, apapun, selalu ada kesamaan menurut saya. Selalu ada kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah bahwa manusia itu selalu bergerak. Manusia selalu ingin bergerak atau berpindah dari keadaan saat ini menuju keadaan yang dia inginkan. Ya. Tinggal masalahnya keadaan yang diinginkan tiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita semua pada saat mengalami kondisi seperti ini, kita semua punya kesamaan, yaitu ingin berpindah dari keadaan saat ini menuju ke keadaan yang diinginkan. Ini adalah hal yang menyatukan kita semua. Tidak mengenal agama, suku, ya, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Semua orang mengalami ini. Semua orang mengalami ini. Dan realitanya, tentu saja tidak semua orang bisa mencapai keadaan yang diinginkan. Realitanya tidak semua orang bisa mencapai kesuksesan itu. Itu realitanya. Ya. So, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Nanti kita bahas. Nah, yang pertama, saya mengajak rekan-rekan menyadari fenomena terlebih dahulu. Apa sih fenomena yang kadangkala tidak kita sadari, gitu kan? Apa sih fenomena yang seringkali tidak kita sadari, ya? Dan saya ajak rekan-rekan malam hari ini menyadari, ya, gitu kan? Fenomena pertama, kita harus menyadari bahwa hari ini dunia teknologi, industri, informasi berubah sangat cepat. Hari ini. Bayangkan saya kenal seorang GM di sebuah hotel, hari ini tidak bisa bekerja. Ya, dalam waktu 2 bulan off langsung. Saya punya klien di Bali, ya, hotel tempat saya biasa menginap di Bali, di daerah Sanur, ya kan, itu sampai hari ini tutup. Dan manajer marketingnya ketika chat dengan saya mengatakan bahwa hotel tersebut belum ada rencana buka. Jadi tidak tahu kapan akan buka lagi. Cepat sekali terjadi. Ya, kalau kita ingat Februari masih oke, ya, Maret akhir sudah close langsung. Tidak bisa. Ya,
dunia teknologi, industri, informasi berubah sangat cepat sekali hari ini. Buktinya apa? Buktinya sederhana kan rekan-rekan. Kalau rekan-rekan hari ini punya anak kecil, ya kan? Hari ini rekan-rekan punya anak kecil, ya. Tiba-tiba anaknya sudah besar, kan begitu. Sudah masuk sekolah, kan begitu. Kita sama-sama mengalami di bulan April lah ya, mulai kalau di Jakarta April itu sudah mulai ancang-ancang PSBB, tiba-tiba sudah September. Sebentar lagi Oktober. Kita masih ingat apa resolusi yang kita buat tahun 2019, sebentar lagi sudah memasuki 2021. Jadi cepat sekali. Kalau kita lihat teknologi, ya teman-teman lihat di layar teman-teman, teknologi juga berubah sangat cepat sekali. Siapa yang mengalami zamannya komputer ini? Coba, ini yang saya kasih. Nggak usah ngaku, nggak usah resen, nggak usah tulis di kolom chat, karena pasti ketahuan usianya berapa. Ya. Nah, kalau Bunda Lucy belum mengalami ini sampai sekarang, dia nggak tahu komputer seperti ini, nggak tahu. Nah, maka boleh dikatakan usianya masih muda. Tapi kalau yang lain, saya ngalami. Belajar dulu komputer itu, saya ingat kalau nggak nyala itu digedok-gedok gitu, monitornya tok, nyala. Sekarang sudah nggak ada, cepat sekali. Ya kan? Nah ini, siapa yang mengalami? Ini ya, siapa yang mengalami disket besar gini? Hari ini sudah nggak ada. Bahkan flash disk pun sudah mulai berkurang. Ya, teknologi flash disk yang beberapa tahun lalu masih dipakai, hari ini sudah mulai nggak ada. Saya sudah jarang pakai flash disk. Saya lebih jarang pakai iCloud, Google Drive. Siapa yang mengalami disket besar seperti ini? Ini kan disket multifungsi. Zaman saya belajar pertama kali komputer, disket ini multifungsi. Karena waktu itu kelas saya belum ber-AC. Jadi kalau panas gitu bisa buat kipas-kipas, gitu kan. Zamannya Bunda Lucy belajar disket seperti ini. Kalau Bunda Lucy dapat taksiran dari cowoknya itu menuliskan surat diselipin ke disket ini, gitu kan, dititipkan ke Bunda Lucy-nya buka, itu zaman-zamannya Bunda Lucy. Hari ini sudah cepat sekali, nggak ada, gitu kan. Dan bahkan hal yang lain, misalnya apa? Misalnya telepon cepat sekali. Maka seringkali kita tidak menyadari hal-hal seperti ini, bahwa dunia teknologi informasi kehidupan ini berubah sangat cepat sekali. Ya, ada satu slide yang senantiasa saya bawakan di dalam seminar saya untuk menyadari itu. Bahwa ternyata tidak hanya manusia, tidak hanya disket, tidak hanya komputer, tidak hanya HP. Teknologi celana dalam pun berubah sangat cepat, gitu kan. Nah, mari kita lihat. Ini saya suka slide ini. Nah, sahabat saya suka slide ini. Ya, sahabat saya, aku dosen di BINUS suka. Nah, sekarang pertanyaannya kan sederhana. Siapa yang masih pakai yang warna kiri? Siapa yang masih pakai yang sebelah kiri? Nggak ada. Bunda Lucy nyalain mic, coba saya tanya, Bunda Lucy pakai yang mana, Bunda Lucy? Sudah saya jamin pasti tidak mungkin yang sebelah kiri. Teknologi berubah, bahkan teknologi seperti ini. Tapi tidak usah jawab Bunda Lucy, karena nanti saya takut Bunda Lucy jawabnya tidak pakai, gitu kan? Ya, saya hanya berani sama Bunda Lucy. Ya. Nah ini teknologi kan berubah sangat cepat sekali, informasi kehidupan. Apalagi hari ini kita mengalami kondisi COVID-19 yang sampai hari ini pun kita tidak tahu kapan berujung, ya, kapan berujung. Kita tidak tahu. Ya. Saya sering sharing. Ini ada beberapa rekan saya, Coach Robert Stefan, ini rekan saya, sering saya ajak sharing. Ya. Ada Coach Irin, ya, Irin Margaret Nangoy ini yang sering jadi host, gitu kan. Sering saya ajak sharing. Saya sering cerita kepada beliau-beliau berdua ini bahwa dulu ketika kelas training saya berhenti, ya saya tidak siap dari offline ke online, saya sampai sharing kepada teman-teman saya pun dulu jualan vitamin C. This is true story, rekan-rekan. Ya. Coach Irin, Coach Robert, itu masih ada stok vitamin C di apartemen saya, kan. Bunda Lucy pernah datang, itu masih ada. Dulu saya jualan. Kenapa? Kalau enggak ada kelas, enggak ada income. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi tiba-tiba terjadi begitu cepat. Nah, ini yang kita alami, apalagi situasi seperti ini. Makanya, apa sih yang harus kita lakukan? Atau apa sih yang harus kita rubah di dalam kehidupan kita? Kan seperti itu pertanyaan saya. Dan pertanyaan yang menjadi renungan saya. Keadaan ini dijawab oleh Jack Ma. Saya ketika searching di dalam Google, saya suka dengan
apa yang dikatakan Jack Ma ini, bahwa apapun yang kita alami saat ini, kita tidak bisa komplain. Kita tidak bisa komplain. Ya, tidak bisa komplain. Karena komplain atau tidak itu pilihan saya. Kan begitu. Pilihan saya. Ya, kalau saya ingat apa yang dikatakan Dr. Step waktu waktu saya belajar NLP pertama kali, mau komplain atau tidak itu under control kita gitu loh. Ya, itu pilihan kita. Ya. Maka Jack Ma mengatakan kita tidak bisa komplain. Yang bisa adalah kita menyelaraskan diri kita dengan apa yang kita alami. Ya karena itu akhirnya supaya kita bisa survive di era seperti ini, ya mau tidak mau seperti yang dikatakan ini kan. Ya, kalau teman-teman lihat slide ini, saya suka slide ini kan. Slide ini mengatakan bahwa kalau kita mau sukses di era sekarang, ya mau tidak mau kita harus berubah. Kotaro Minami, pemain dari Kesatria Baja Hitam mengatakan, jika tidak berubah, maka aku akan kalah. Maka aku akan kalah gitu loh. Lalu pertanyaannya kan, apanya yang dirubah? Kan begitu. Pertanyaannya kan menghadapi apa yang kita hadapi saat ini, apanya yang dirubah? Apanya yang dirubah? Nah, latar belakang saya dalam dunia training adalah NLP. Latar belakang saya dalam dunia training adalah NLP. Maka saya sangat menyarankan, sangat merekomendasikan rekan-rekan belajar NLP. Tidak harus ikut kelas saya. Tidak harus ikut kelas saya. Ada banyak trainer NLP di kelasku. Ya, pelajari aja. Kenapa? Karena ketika kita belajar NLP, minimal kita akan belajar 3 hal, rekan-rekan. Kita akan belajar 3 hal. Apa sih yang dipelajari? Kita tahu betul apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu betul apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Itu yang kita pelajari. Pembelajaran kedua adalah kita tahu caranya. Caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Nah, kalau kita tahu caranya, kita juga akan tahu apa sih yang harus kita persiapkan. Kan begitu. Kalau kita tidak tahu caranya, ya kita tidak tahu apa yang harus kita persiapkan. Kan gitu. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang sikap mental yang harus kita miliki. Sikap mental yang harus kita miliki. Ya. Saya punya teman dekat saya, dokter gigi, rekan-rekan. Dokter gigi pada masa pandemi nggak bisa praktek sama sekali. Nggak bisa. Pertama-tama dia nggak bisa punya income. Bagaimana dia menata sikap mentalnya? Akhirnya dia jualan masker, jualan alat rapid, jualan vitamin, dokter gigi loh. Kliniknya tutup 4 bulan. Nah, sikap mental seperti apa yang perlu kita miliki agar kita bisa sukses? Ya, ada 3 jadi. Sekali lagi, ketika teman-teman belajar tentang NLP, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita tahu betul sih, apa sih yang ingin kita inginkan terjadi, ingin kita capai, kita raih dalam kehidupan ini. Strateginya kayak apa? Persiapan apa yang harus kita lakukan? Dan yang ketiga adalah sikap mental. Ya. Sikap mental apa? Nah, bersyukurlah teman-teman yang rajin mengikuti kelas di dalam kelasku gitu loh. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya, semua pemateri-pemateri yang pernah rekan-rekan ikuti sebelum saya, pasti menjawab salah satu dari 3 hal ini. Pasti. Maka sebetulnya sudah terjawab tema saya. Kalau rekan-rekan Pak rajin mengikuti kelasku, ya pasti akan bisa mencapai sukses rekan-rekan dengan mudah. Karena yang diajarkan di semua pemateri-pemateri ya pasti 3 hal ini doang gitu loh. 3 hal ini doang. Ya kan? Maka saya mewakili Bunda Lucy, mewakili Ibu Vera gitu kan. Dari kelasku dan Artaloka ya say thanks lah, many thanks buat teman-teman yang rajin mengikuti kelasku. Saya pingin bisa ikut juga di kelasku ya, belajar dari Coach Ferdi, kemarin ada sahabat saya Surya Krisnanda ya kan. Ada siapa lagi yang banyak lah ya, nanti ada Dr. Steph, nah saya mau ikut tuh kelasnya Dr. Steph. Ya, realitanya terbentur dengan jadwal saya ngajar gitu loh. Ya, saya hampir tiap malam punya kelas online. Hari ini saya liburkan untuk ngasih di sesi ini. Maka kalau teman-teman punya waktu, saya sangat recommended sekali belajar di kelasku.
Karena 3 hal ini akan rekan-rekan temui, rekan-rekan pelajari. Ya, karena ini yang akan membuat kita bisa sukses, bisa survive apapun kondisi yang kita alami. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ada slide saya tertulis attention. Jadi setelah tiga hal tadi kita waspadai, kita renungkan, maka pertanyaannya atau apa sih yang harus akan kita lakukan kalau saya lebih suka 3 hal ini. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan, strateginya seperti apa, sikap mental yang kita punya seperti apa, kita perlu environment yang mendukung kita. Kita perlu environment yang mendukung kita. Dan saya happy gitu loh bergabung dengan komunitas pengajar kelasku. Kenapa? Karena environment-nya saling membantu gitu. Enak banget gitu, saling mendukung environment. Lalu apa? Behavior kita juga harus mendukung. Lalu kalau environment-nya kita mendukung, behavior kita mendukung, kita perlu punya capability yang mendukung untuk kita sukses. Nah, sekali lagi, kelasku juga menjawab 3 hal ini. 3 hal ini gitu loh. Kalau teman-teman mengikuti kelasku terus-menerus, punya komunitas yang mendukung satu sama lain ya. Saya tidak pernah kenal sebelumnya dengan Kakak Mia, Mariana, ini enggak kenal. Saya dipertemukan dengan beliau di kelasku. Ya. Saya kenal direkturnya Arta Loka, Ibu Vera Nita Mulia ini sudah tidak pernah ketemu mungkin 3 tahunan gitu loh. Dipertemukan lagi di kelasku. Jadi environment-nya mendukung kita gitu loh. Ya. Dan environment itu adalah hal yang paling dasar yang membantu kita bisa sukses. Nah, selanjutnya behavior and capability. Setelah itu apa yang harus kita miliki? Kita harus punya resources, sumber daya. Sumber daya gitu. Kita harus punya sumber daya. Nah, sumber daya apa yang kita perlu miliki? Kalau saya, sumber daya yang perlu kita miliki adalah lingkungan kita mendukung enggak. Kita punya teman yang mau membantu kita atau enggak saat ini. Ya. Kita punya keahlian atau metode atau teknik enggak saat ini. Nah, kalau di dalam industri, di dalam bisnis, mesin dan material saya tambahkan menjadi resources. Tapi kalau kita berbicara pribadi, maka kita harus punya resources 3 yang pertama. Lingkungan, manusia, keahlian, metode, atau teknik. Tapi kalau rekan-rekan punya bisnis, mesin yang bagus, mesin yang inovatif, material yang bisa memberikan efisiensi, dan lain sebagainya adalah sebuah sumber daya. Oke, sepertinya waktunya harus saya percepat. So, kesimpulannya, apa yang perlu kita lakukan kalau begitu? Nah, rekan-rekan kalau untuk bisnis, jadi saya akan jawab 2. Kalau rekan-rekan bertanya kepada saya, oke, kalau begitu apa sih yang harus kita lakukan untuk survive di saat seperti ini? Kalau untuk bisnis, saya lebih suka jawabannya dari McKinsey. McKinsey, ya searching aja di internet, ini salah satu lembaga yang keren sekali, McKinsey, ya banyak perusahaan-perusahaan terkenal memakai jasa McKinsey. McKinsey menyatakan, kalau kita punya bisnis, ingin sukses di era sekarang, 5 hal ini yang kita lakukan. Ini kalau teman-teman bertanya tentang bisnis, ya. 5 fase perusahaan untuk sukses pada the next normal. The next normal sudah kita alami. Ya, untuk bisnis. Tetapi kalau untuk pribadi, jawabannya ini, rekan-rekan. Jawabannya untuk ini. Jawabannya ini. Jadi kalau kita mau sukses di era sekarang, yang disebut adalah the next normal, sebetulnya sudah bukan the new normal lagi. Hari ini kita sudah memasuki fase yang namanya the next normal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apapun jenis usaha rekan-rekan, apapun impian rekan-rekan, apapun goal rekan-rekan, as a person, sebagai seorang pribadi, seorang manusia, nomor 1, finding the best strategy. Rekan-rekan harus bisa menemukan strategi terbaik untuk mewujudkan impian rekan-rekan. Yang kedua, kita harus restructuring. Apanya yang perlu direstrukturisasi? Restructuringnya. Nomor 1 adalah people, diri kita. Nomor 2 adalah proses. Yang nomor 3, kalau rekan-rekan seperti saya punya produk, produknya harus restructuring. Kenapa? Kalau saya ngotot, kelas pelatihan saya harus offline, KO, maka saya harus restructuring. Yaitu apa? Produk saya harus dirubah. Prosesnya harus dirubah. Dan yang nomor 3, kalau kita mau survive, kita harus agile action. Agile itu berarti lincah. Berarti lincah. Berarti lincah. Maka, ya kalau judul saya
ya, meraih sukses dengan mudah melalui kelasku atau lewat kelasku, ya karena kelasku akan menyediakan 3 hal ini. Ketika rekan-rekan aktif belajar di dalam kelasku, rekan-rekan akan menemukan the best strategi. The best strategi. Ya, saya aja sudah rekaman, saya lupa 4 atau 5 topik untuk kelasku. Untuk kelasku. Dan rata-rata materi itu tadinya untuk corporate training. Saya berikan untuk kelasku dan dijual murah-murah. Kenapa? Membantu kita semua untuk finding the best strategi. Yang kedua, semua materi di dalam kelasku membantu kita untuk merstrukturisasi diri kita. Proses kita dalam mewujudkan impian kita, kalau kita punya produk dan produk kita. Dan kalau 2 hal ini kita temukan, pesan saya untuk diri kita masing-masing, ya kita harus lincah. Harus lincah. Dan apa yang saya katakan, dan apa yang saya sharingkan, semuanya jawabannya satu, ada di kelasku. Yang ada di kelasku. Maka rekan-rekan, benar, saya enggak tahu, kelasku ada membership atau enggak, Bunda. Kalau ada buat membership, daftar membershipnya rekan-rekan. Kenapa? Karena menarik sekali. 3 hal tadi itu kita butuhkan. Finding the best strategy, ya, restructuring di dalam people, process, and product, agile action. Kita hanya akan bisa agile kalau punya lingkungan yang mendukung, rekan-rekan. Saya suka bercanda dengan teman-teman saya. Agile itu tulisannya agile. Kalau zaman dulu kita lincah, orang-orang sekeliling kita mengatakan, gile lu, gitu kan, gile, gitu kan, dulu. Tapi sekarang enggak. Sekarang kelincahan mutlak dibutuhkan. Maka kita butuh lingkungan yang bisa mendukung. Nah, lingkungan yang bisa mendukung itu paling mudah ya kelasku. Maka sederhana, rekan-rekan. Materi saya sangat sederhana. Materi saya sangat sederhana. Meraih sukses atau menggapai sukses dengan mudah. Lewat kelasku. Karena kelasku menjawab 3 hal tadi. Ya kan? Karena kelasku menjawab 3 hal tadi. Selesai materi saya. Dan sebelum saya tutup, ada satu video saya buat rekan-rekan. Ya, nah, ini video rekaman saya untuk kelasku. Tapi ya izinkan diputar untuk rekan-rekan gitu ya. Untuk rekan-rekan biar saya promo ya. Kalau mau add ini Facebook saya, ini Instagram saya, ini Instagram dari lembaga training saya ya. Kenapa kok saya suka kelasku? Nah, inilah alasannya rekan-rekan. Enjoy. Halo rekan-rekan, senang sekali berjumpa Anda di video kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Luki. Suaranya kedengeran, Coach. Jangan diaktif. Nggak ada suaranya. Jangan di-mute, Coach. Dan virtual. Dan hal ini sangat mendukung untuk rekan-rekan bisa maju setahap demi setahap, sehingga akhirnya bisa mencapai impian rekan-rekan ataupun memajukan bisnis rekan-rekan. Kenapa sih kok harus belajar dari platform kelasku? Ada banyak orang ingin mengikuti pelatihan yang saya adakan secara offline atau onsite, tetapi seringkali terkendala waktu maupun biaya. Ambil contoh, kalau rekan-rekan ambil sertifikasi NLP internasional, biayanya saja sudah 10 juta lebih. Belum lagi kalau perusahaan manggil saya. Tetapi kalau rekan-rekan menginginkan diri rekan-rekan maju, kalau rekan-rekan ingin bisnis rekan-rekan maju, dan rekan-rekan belajar topik-topik yang menarik, maka jangan khawatir. Platform kelasku sudah menyediakan berbagai macam pelatihan yang didukung oleh trainer-trainer yang berkualitas, coach-coach yang handal di bidangnya, memberikan topik-topik yang menarik, yang bisa membuat rekan-rekan untuk maju, yang membuat rekan-rekan bisa mencapai goal rekan-rekan, yang bisa membuat bisnis rekan-rekan semakin bertumbuh. Maka sangat layak sekali saya merekomendasikan rekan-rekan yang ingin maju, yang ingin bisnisnya bertumbuh untuk belajar dari platform kelasku. Ambil semua pelatihan yang cocok rekan-rekan dan kita sama-sama menjadi pemenang di dalam kehidupan dan bisnis kita masing-masing. Salam sukses bahagia untuk rekan-rekan sekalian. Saya tidak tahu video ini pernah diupload sama Bunda Lucy atau tidak.
Tapi ya saya putar dulu lah ya. So thank you rekan-rekan. Materi saya karena sesuai judulnya meraih sukses dengan mudah melalui kelasku, maka saya akan bahas tentang kelasku, menyambungkan bahwa apa sih yang kita harus hadapi saat ini, apa yang harus kita lakukan. Suaranya kok kecil ya, Coach? Teriak-teriak ini. Saya di hotel pun kalau sudah tambah volume nanti ketahuan dari kamar sebelah kan bahaya, dikira saya ngapain gitu. Nah, rekan-rekan, habis ini kita terbuka diskusi ya. Memang topik saya adalah meraih sukses dengan mudah lewat kelasku. Karena itu saya tidak bisa melenceng terlalu jauh. So kalau rekan-rekan ada pertanyaan sesuai dengan kapasitas saya, baik tentang bisnis, tentang apapun, yuk kita sharing ya. Kita sharing. Thank you Bunda dan thank you Kakak Mia. Terima kasih. Oke. Terima kasih Coach Rudi. Sahabat kelasku boleh dong ditunjukkan jempolnya untuk Coach Rudi lewat tombol reaction-nya. Nah, keren banget ya Coach Rudi. Sebenarnya tadi Bunda Lucy, Coach Rudi nggak ada suaranya tuh justru membuat videonya penasaran, bikin pemasaran. Iya nggak sih, Coach Rudi? Kalau semuanya dikasih tahu, kayaknya nggak seru gitu. Nah, sahabat kelasku, silakan sahabat kelasku yang sudah bergabung, bisa diinformasikan ke rekan-rekan lainnya yang belum bergabung untuk join di Bitly Juminar kelasku. Saya tulis di chatnya ya. Jadi silakan bahwa ada satu platform namanya kelasku. Pastikan Bapak, sahabat kelasku semuanya ya, ada Bapak, ada Ibu gitu, ada sis, tante, bro, dan lain-lain gitu. Kalau ada sesuatu yang menarik, silakan langsung diposting Instagramnya kelasku, @kelasku.co ya, dengan hashtag belajar bersama kelasku. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya silakan, boleh di langsung aja raise hand gitu, atau mau langsung berbicara dengan Coach Rudi silakan, atau mau memberikan pertanyaannya di kolom chat silakan. Pertanyaannya nanti berhubungan dengan kelasku sesuai topiknya gitu ya. Iya. Pertanyaannya harus matching ya. Jadi bukan yang tadi tuh harga celana yang ada beberapa tipe gitu ya. Biasanya yang makin tipis makin mahal tuh Coach Rudi. Ya, apalagi cuma yang satu garis. Ya. Supaya ini. Oke, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, sahabat kelasku, atau mungkin ada yang mau menuliskan di kolom chat. Apapun rekan-rekan yang ingin ditanyakan, sepanjang saya sesuai dengan background saya bisa membantu, saya sharingkan, saya akan sharingkan. Ya, karena memang tema saya kan di awal saya mengawali bahwa kelas saya hari ini judulnya adalah menggapai sukses dan kelasku. Ternyata di follow up langsung sama Bunda Lucy. Jadi ya karena sudah boleh tanya kah? Boleh. Ini boleh silakan. Dengan Markus Toto. Iya silakan Pak Markus. Mau tanya dong Coach. Kalau nanti di kelasku biaya pelatihannya berapa ya Coach? Oh, thank you Pak Markus. Setiap trainer Coach Rudi kayaknya suaranya harus dibesarin deh. Atau dari laptop saya ya. Tes. Biasa kalau yang tanya pria, suara saya jadi mengecil Kamia. Gitu. Nah. Ya Pak Markus Toto, ya saya sudah beberapa kali menjumpai nama Bapak. Salam kenal Pak Markus Toto. Kelasnya itu salam kenal Pak. Sebetulnya di awal-awal launching itu, teman saya yang namanya Jimmy itu, Coach Jimmy Susanto, kalau teman-teman kenal, itu mau jual kelasnya malah harganya 5.000 di awal. Nah itu kita itu benar-benar para trainer-trainer itu yang diajak sama Bunda Lucy itu benar-benar support kelasku. Tidak ada, menurut saya begini, kelas itu rata-rata saya saja ya, kalau yang teman-teman yang lain saya tidak bisa menjawab. Di kelas saya tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas 500.000, tidak ada. Rata-rata ratusan ribu bahkan puluhan ribu saja. Ambil contoh, misalnya kalau saya ngajar public speaking misalnya ya, di luaran kalau offline sertifikasi 3,5 juta. Saya ngajar public speaking di kelasku modulnya saja cuma 88.000. Kenapa kok 88.000? Saya tadinya mau usul 69.000. Karena Bunda Lucy suka angka 69. Ya, nah, tapi tidak boleh ya, sudah saya 88 katanya cantik gitu kan. Nah, kurang lebih begitu. Jadi banyak sekali tema-tema. Salah satunya ada rekan-rekan. Nah, sebentar, ini beliau sudah tidak ada kelihatannya. Sudah quit ya, Dr. Steph tadi izin sih keluar dulu message pribadi saya. Dr. Steph, ya teman-teman cari aja di Google siapa beliau.
Dr. Stefanus Ishak Tamsil. Cari aja di Google, siapa beliau. Salah satu orang yang keren NLP-nya di Indonesia. Saya belajar NLP pertama kali sama beliau, sertifikasinya. Kelasnya tentu saja keren. Saya dulu ikut sertifikasi pelatihan beliau, ya tahun 2010 itu harganya wow gitu kan. Sekarang ngajar di kelasku. Nah, ya itu kurang lebih gambarannya Pak Markus Toto. Nah, Pak Markus Toto. Ya. Nah, itu kelas kayak begitulah kelasnya. Jadi jangan dikira terus kelasnya wah enggak. Thank you Pak Markus Toto. Thank you. Sama-sama Pak Lukito. Thank you. Oke, Pak Markus pastikan nggak cuma tanya harga ya, tapi langsung beli ya, Pak Markus ya. Jadi jangan Siap. PHP ya, Pak ya. Siap, Bos. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Coach Rudi dari Pak Amir Biki. Bagaimana caranya memanfaatkan peluang bekerja versi kelasku dengan waktu terbatas? Karena saya waktunya lebih banyak mengabdi di lembaga pendidikan pesantren Yatim Duafa sebagai tambahan income. Karena kalau cari dunia kecil di lembaga ini. Kalau cari dunia ya, kalau surga peluang besar sekali. Gimana tuh, Coach Rudi? Oke. Ini saya menata kalimat yang mudah dicerna. Maaf kalau dari saya suaranya kecil, dari sahabat kelasku suaranya kecil nggak, Coach Rudi? Cek. Tes. Nah, ini sudah besar. Silakan. Mic-nya harus dipegangi begini. Sebetulnya masalah kecil atau tidak kecil itu tergantung dari tempat kita dulu. Nah, sebelum saya jawab itu ada satu kalimat begini. Bagaimana caranya memanfaatkan peluang bekerja versi kelasku? Nah, peluang bekerja ini yang harus saya tanyakan dulu. Pertama, apakah maksudnya menjadi trainer di kelasku? Ya, yang kedua, atau bagaimana? Nah, atau maksudnya peluang kerja versi kelasku. Nah, itu kayak apa? Mungkin Pak Amir Biki bisa membantu dulu. Kalau asumsi saya, persepsi saya yang pertama, bagaimana memanfaatkan peluang yang ditawarkan kelasku kalau kita punya keahlian untuk menjadi partner di kelasku. Begitu. Koreksi kalau saya salah, Pak Amir. Tolong disempurnakan dulu. Maksud saya benar enggak persepsi saya ini? Mana ini? Silakan Pak Amir kalau mau diskusi langsung dengan Coach Rudi. Ya, itu sangat betul sekali Pak. Oh. Versi yang diberikan oleh panjenengan. Ya. Okay. Kalau saya pola pikirnya sederhana Pak Amir. Kalau saya pola pikirnya begini rekan-rekan ya. Kalau di dalam bisnis itu usaha untuk mencapai revenue ya. Kalau di dalam bisnis usaha untuk mencapai revenue ada dua strategi. Strategi pertama adalah horizontal strategi ya. Strategi kedua, bentar ini kok strategi pertama, strategi kalau di dalam bisnis, strategi untuk mencapai revenue ada dua, horizontal strategi dan vertikal strategi. Horizontal strategi maksudnya, kalau kita punya bisnis, bulan pertama yang beli 10, bulan kedua yang beli 50. Itu horizontal strategi. Ya, horizontal strategi. Vertikal strategi, bulan pertama yang beli 10, bulan kedua tetap yang beli 10. Tetapi nilai yang dibelanjakan berbeda. Kalau bulan pertama dia belanjanya 100.000, bulan kedua kita mengupayakan menggunakan strategi-strategi 10 orang ini sekarang keluarnya 500.000. Nah, kondisi ini yang membuat saya mau untuk membuat kelas di kelasku. Kenapa? Karena di antara vertikal strategi dan horizontal strategi, kalau kita dalam bisnis, jangan lupakan variabel lain yang namanya faktor kali. Nomor satu, yang namanya faktor kali. Nomor dua, bisnis sehebat apapun, kalau tidak dikenal orang, nggak laku rekan-rekan. Rekan-rekan punya bisnis terhebat apapun, sehebat apapun, kalau produk kita nggak ada yang mengenal, nggak laku.
Teman-teman sehebat apapun, kalau tidak ada yang mengenal teman-teman, tidak laku. Ini faktor kedua. Tidak ada masalahnya kalau kita mendapatkan income, ya kan? Kalau saya pengajar di kelasku, dari kelasku kecil, tetapi banyak orang yang akan mengenal saya. Ketika banyak orang bisa mengenal saya, ada banyak potensi yang bisa saya lakukan. Dan itulah yang disebut Pak Amir bagi saya setuju sekali. Ya, kalau surga peluangnya besar sekali. Kalau kita banyak dikenal orang, maka kita banyak bisa membantu orang. Realitalah dalam kehidupan begini hari ini. Kalau rekan-rekan tidak dikenal orang, mau berbuat baik, dicurigai. Saya dulu awal-awal jadi trainer, mau ngadain kelas gratis. Tidak ada yang mau, perusahaan-perusahaan. Hari ini kalau saya nawarin proposal, mau enggak saya kasih gratis training, mau enggak? Pada mau. Ya, kenapa dulu ditolak? Enggak terkenal. Kan begitu. Anda punya produk roti, seenak apapun, kalau enggak ada yang kenal, dibagiin, dikiranya Anda mau meracun begini kan, enggak ada yang mau makan gitu. Nah, ini semua yang akan kita alami. Itu khusus pertanyaannya kalau rekan-rekan mau berpartner dengan kelasku. Tetapi kalau rekan-rekan tidak berpartner dengan kelasku sebagai pengajar, dalam artian rekan-rekan mempelajari ilmu-ilmu yang ada di kelasku, juga akan membantu rekan-rekan mencapai impian rekan-rekan, baik secara pribadi maupun secara company. Itu. Oke, terima kasih. Ada lagi, Coach Rudi? Kalau saya misalnya ngadain seminar ya untung 10.000 misalnya saya promo kalau ya 10.000. Kalau yang beli 500 orang kan ya lumayan 500.000. Bunda Lucy kalau ketemu saya bisa traktir minimal 5 kali karena Bunda Lucy makannya banyak. Nah, kalau saya dapat income 500.000 di saat saya tidur, Bunda Lucy datang bisa saya ajak makan. Nah, bagi saya tetap mengenakan itulah. Itu Kak Mia. Oke, terima kasih Coach Rudi. Nah, kebetulan kalau Pak Amir bikin sudah vertikal dan horizontal ya. Dan hablum minallah dan hablum minannas nih gitu. Dan pastinya juga Pak Amir bikin ini kayaknya PMA nih. Pekerjaannya penanaman model akhiratnya banyak nih. Gitu. Jadi ya, tinggal ditambahin nih sama strateginya dari Coach Rudi gitu ya, vertikal dan horizontalnya. Ada lagi yang lain sahabat kelasku yang ingin bertanya dengan Coach Rudi, mumpung gratis. Kan tadi Coach Rudi bilangnya nih, kalau kasih gratis saja kemarin nggak mau. Nah ini benar-benar dikasih gratis sebelum kita diminta berbayar nanti. Untuk informasi sahabat kelasku, sebelum kita menunggu sahabat kelasku yang bertanya, pastikan sahabat kelasku mengikuti acara-acara kelasku yang akan launching di, ada yang tahu tanggal berapa? Boleh nggak kalau yang tahu dibuka videonya, ditunjukkan dengan jarinya? Tanggal berapa? Oke, tanggal 10. Tanggal 10 bulan 2020. 2020. Oke, terima kasih. Nah, sahabat kelasku yang mengikuti acara kelasku dari pertama sampai sekarang, boleh dong sharing-sharing kalaupun nggak ada pertanyaan, mungkin memberikan pernyataan. Kira-kira apa sih yang harus diimprove lagi oleh kelasku atau mungkin manfaat apa yang sahabat kelasku dapatkan? Mungkin Mas Andi Setiawan boleh di-share. Kayaknya Mas Andi Setiawan cukup rajin juga nih mengikuti kelasku. Alhamdulillah. Boleh nggak Mas Andi di-share pengalamannya? Pengalamannya luar biasa, sangat berdampak dari potensi diri saya dalam pekerjaan saya walaupun sama impian saya. Oke. Yang paling berkesan kelas di materi apa, Mas Andi? Materi banyak sih, value, terus setelah value itu apa lagi tuh waktu itu? Pokoknya bagus-bagus semua. Pokoknya banyak ya Mas Andi ya. Oke, terima kasih Mas Andi. Boleh dong sahabat kelasku berikan tombol reaction-nya ke Mas Andi, tombol jempolnya yang telah rajin mengikuti kelasku. Oke, Coach Rudi, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Tini Meni. Bagaimana jika kondisi seseorang tersebut serba terbatas? Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa tetap jalan dan maju? Gimana tuh, Coach Rudi? Mas Andi, untung saya bukan host. Kalau saya host, sudah saya put in waiting room, karena tidak menyebut kelas saya, Kak Mia.
Oh, oke. Kan menyebut waktu di Telegram. Anda Menyebut. ketanda Mas Andi. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Anda dapat voucher makan, hubungi Bunda Lucy. Ya. Oke. Oke, dari ini ibu atau mbak ini sebaiknya dipanggilnya kakak saja. Kakak Tini Meni. Meni ini bahasa Jawanya ini meni ini ya. Bagaimana jika kondisi seseorang tersebut serba terbatas? Langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa tetap jalan dan maju? Langkah apa yang bisa dilakukan untuk tetap jalan dan maju? Pengalaman saya saja ya. Pengalaman saya. Saya sering menyatakan di dalam kelas-kelas saya begini rekan-rekan. Izin saya pakai slide saya ya. Nah, ulang slide saya ya. Yang ini. Nah ini. Rekan-rekan, saya sering mengatakan begini. Oh, sama Mas Andi lah, Mas Andi ya. Mas Andi ini bisa naik sepeda motor. Ya. Saya bisa naik sepeda motor. Mas Andi bisa nyetir mobil. Saya nggak bisa nyetir mobil. Terus sama Bunda Lucy disuruh balapan. Nah, saya tinggal di Jakarta Barat, balapan ke Duren Sawit tempatnya Bunda Lucy. Dengan catatan, Mas Andi bawa sepeda motor Astrea Grand, kan butut sekali tuh. Saya dibawain BMW, seri terbaru lah, seri 7 misalnya. Saya nggak bisa nyetir, saya harus bawa sendiri. Pertanyaannya kan sederhana, siapa yang menang? Pasti Mas Andi. Kan begitu. Kenapa? Nah, filosofi ini yang saya pegang. Strategi sebagus apapun, kalau diri kita tidak mendukung, fail bagi saya. Fail bagi saya. Ya, fail. Strategi sebiasa-biasanya, sebiasa-biasa apapun, kalau diri kita itu mendukung, hasilnya luar biasa. Maka kalau saya masuk ke dalam perusahaan mendampingi klien saya, bukan strateginya yang saya adjust dulu, tetapi sikap mentalnya dulu. Orang-orangnya harus kita adjust. Maka kalau pertanyaannya Mbak Tini, kalau kita terbatas, bagi saya, pengalaman hidup saya, nomor satu yang harus kita miliki adalah sikap mental. Sikap mental yang bagus akan membuat kita punya citra diri yang bagus. Citra diri yang bagus akan menghasilkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini. Ada beberapa trainer di dalam kelasku yang akan mengajarkan misalnya law of attraction. Nanti bisa diikuti. Saya punya satu modul di dalam kelasku itu mengajarkan tentang self-image. Self-image. Self-image adalah citra diri. Kalau kita bisa membangun citra diri kita akan mengalami atau kita akan mempunyai automatic guidance system. Ketika kita dalam keadaan terbatas, bagi saya, yang harus saya pegang adalah saya harus tetap punya sikap mental yang mendukung. Kenapa? Izinkan saya memakai satu hal yang saya suka, hadis bagi saudara-saudaraku yang muslim, di hadis tertulis, aku sesuai prasangka hambaku. Ketika semuanya terbatas, peganglah, aku sesuai prasangka hambaku. Sikap mental. Jawaban saya seperti itu. Terima kasih, Kak Nini. Oke, terima kasih. Kebetulan Mbak Tini Meni ini suaranya putus-putus, jadi pastikan bahwa kalaupun misalnya langkah-langkah apa yang dilakukan untuk tetap bisa jalan dan maju, startnya adalah dari mental ya, Coach Rudy ya. Strategi apapun bagusnya, kalau misalnya mentalnya nggak bagus, ujung-ujungnya jadi mental. Namanya sama, pengucapannya beda, gitu ya, Coach Rudy ya. Walaupun pakai mobil paling keren gitu, tapi kalau dirinya kita sendiri juga nggak mengikuti perubahan, akhirnya juga nothing ya, Coach Rudy. Oke, semoga menjawab Mbak Tini. Ada lagi Bapak Ibu sahabat kelasku yang mau bertanya atau mungkin memberikan pernyataan, silakan. Nah, kalau sebelum selanjutnya mungkin
sambil nunggu nih, Kosrudinya muka-muka pengusaha semua ya, muka-muka orang-orang sugih, orang sukses. Boleh loh sahabat kelasku yang kiranya mau berkontribusi atau mungkin ujung-ujungnya nih bisik-bisik ya yang mau jadi sponsor nanti di launchingnya kelasku. Siapa tahu aja nanti Dok Saiful mau mengirimkan sesuatu buat hadiah. Atau Kak Eljo atau siapapun yang mau berpartisipasi. Kak Eljo ada pernyataan dari Bali, silakan. Thank you, Kakak. Salam kenal, Coach. Salam kenal Kak Eljo. Oh, ini terkenal sekali kalau di dalam grup WA, saya baca ini, ini terkenal sekali nih beliau ya. Salam kenal, Kak. Only in your mind deh, Coach. Thank you so much. Akhirnya aku bisa berkenalan dengan Coach Rudi Lukito yang hebat. Thank you, Kakak juga hebat. Ini keren banget. Aku mohon maaf bergabungnya agak terlambat. Ya. Tapi aku ngikutin langsung jelek. Maksudnya materinya tuh sangat applicable, sangat membumi dan pas banget rasanya memang dibutuhkan oleh kita semua. Thank you. Dalam situasi seperti ini. Jadi benar-benar kalau misalnya istilahnya kayak pohon agak-agak menunduk gitu, ini kayaknya tiang yang menahan, menopang. Jadi kayaknya kalau udah menunduk kayak bangkit lagi gitu. I think this is what we need in this situation ya. Tepuk tangan dong untuk Coach. Thank you, Kak Eljo. Ini saya kalau baca grup chat. Terima kasih Kak Eljo. Pastikan sahabat kelasku juga ini. Coach Rudi jangan lupa nanti kita ikut kelasnya Kak Eljo juga. Pasti. Gitu. Di sini sahabat kelasku banyak sekali sahabat-sahabat trainer juga yang bergabung gitu. Pastikan sahabat kelasku tetap tune in dengan kita. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Pak Lamser mau memberikan pendapatnya kayaknya Pak Lamser. Oke. Siapa lagi? Mas Robert Steven mau memberikan pendapatnya terkait dengan materi atau apapun. Atau mungkin ada pandangan-pandangan terkait kelasku, silakan. Pas dulu, Bu. Oke, pas dulu. Nah, Dok Saiful, ada yang ingin memberikan pendapatnya, silakan. Karena di sini banyak video-video yang tutup ya. Atau Pak Johan deh. Pak Johan baru pertama kali ya, Pak Johan ya. Saya masih nyimak aja dulu, Bu. Pastikan Pak Johan nanti share ke teman-teman kantor ya Pak ya di BP bahwa ada platform kelasku virtual tanpa batas, bisa belajar apapun dengan para trainer yang keren, yang kece. Kenapa? Share Bu di grup kantor. Ya. Thank you Pak. Iya. Mungkin ya lagi sibuk aja Bu yang lain, Bu. Siap dimaklumi. Iya. Oke. Mungkin Mbak Lucia Sari itu sering ikut loh. Siapa? Mbak Lucia Sari itu sering ikut. Maksudnya aku beberapa kali barengan. Iya Mbak, boleh dong. Sebentar lagi mungkin 5 menit lagi kita akan berakhir acaranya. Boleh ya. Sebagai penutup gitu silakan sahabat kelasku menuliskan di chat testimoninya dari awal mengikuti kelasku sampai sekarang gitu ya. Mungkin ada yang sudah mengikuti kelasku lebih dari 3 kali atau mungkin kalaupun yang baru sekali aja silakan dituliskan di chat apapun pendapatnya. Ini sangat bermanfaat sekali ya Coach Rudi ya sebagai evaluasi. Pastikan selanjutnya kita akan memberikan banyak edukasi virtual untuk semuanya supaya belajar tambah pinter. Dan tadi Coach Rudi juga bilang bahwa perubahan begitu cepat, otomatis kita juga harus berubah lebih cepat gitu ya Coach Rudi ya. Oke, silakan dituliskan di kolom chatnya. Sambil mungkin kita semua nih ada lagi nih. Oke, ada Pak Roni Haryanto nih, keren. Coach Rudi sangat menarik. Oke, pastikan ini bukan pencitraan ya. Bukan pencitraan. Oke, Pak Andi Setiawan, Pak Rudi, hari ini saya nggak banyak bertanya karena nggak ikut dari awal. Oke, kapan-kapan bahas tentang financial freedom katanya. Soalnya financial saya pasti belum freedom ya. Oke, ke Pak Robert Steven, kebetulan saya berkesempatan join. Sudah sering saling sharing nih kayaknya temannya Coach Rudi nih, Robert Steven-nya. Oke, bukan pencitraan ini, maaf ya Pak Haryanto, saya suka bercanda nih biar lebih seru gitu. Jadi pemaparannya ini
lebih menarik. Oke, pastikan sahabat kelasku, kalaupun misalnya sudah tidak ada pertanyaan, Coach Rudi ada yang mau disampaikan lagi atau, nah Pak Roni ada yang mau ditanyakan nih, videonya udah dibuka. Cukup sih saya cukup. Sangat menarik kalimatnya Coach Sangat Rudi. menarik. Boleh tanya nggak sih Pak Roni berapa kali Pak ikut kelasku? Ini pertama. Oh pertama. Pak Roni tahu kelaskunya dari mana Pak? Dari Bunda Lucy. Oke, dari Bunda Lucy ya, siap-siap. Bunda Lucy memang selebritisnya kelasku. Iya. Oke, itu guru juga ya. Ya, silakan sahabat kelasku, kita buka dulu videonya, boleh? Kita foto bersama. Ini saya paling suka. Nah, boleh ya. Nanti dibantu nih sama timnya kelasku. Saya juga saya foto ya. Nah, supaya sahabat kelasku ingat, boleh nggak sih gayanya 10 supaya mengingatkan bahwa kita akan launching di tanggal 10/10/2020 atau begini kali ya, mukanya biar kelihatan gitu. Bunda Lucy boleh bantu di foto. Nah, begini semua nih 10/10 supaya kita ingat bahwa kita akan launching. Jangan kelamaan toh Bun. 1, 2, 3. Ya, lebih ekspresif lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sahabat kelasku. Seperti biasa, kalau sahabat host semuanya doanya itu selalu di depan. Kalau saya agak lain nih, saya malah inginnya di belakang. Tapi doanya kita boleh nggak sih sama-sama kita mendoakan supaya launching kelasku berjalan lancar dan perkembangan kelasku itu semakin ngehits dari hari ke hari, semakin melejit. Boleh ya, sahabat kelasku, kita berdoa sama-sama untuk kesuksesan di launching kelasku di tanggal 10/10/2020. Kita berdoa sama-sama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Semoga semakin banyak yang mendoakan, semakin sukses launchingnya kelasku dan juga perkembangan kelasku untuk menjawab kebutuhan kita semua untuk menjadi pintar tanpa batas di mana saja dan kapan saja. Saya dengan Mia Marian, mohon maaf apabila ada kekurangan selama menjadi host mendampingi Coach Rudi Lukito. Mungkin Coach Rudi Lukito ada closing statement-nya, silakan. Closing statement. Waduh, spotlight-nya di tempat saya lagi. Suara saya masih terdengar dengan jelas, Kak? Masih. Saya di foto, saya lepas headset. Oke, malah kayaknya lebih kebagusan putus headset ya. Tadi saya sempat putus-putus. Oke, silakan. Saya tertarik dengan sebuah kalimat bijak yang sering kita dengar. Perjalanan 1000 mil dimulai oleh satu langkah. Ya kan? Dulu saya suka dengan kalimat seperti itu. Tapi lambat laun saya berpikir sepertinya ada yang salah. Akhirnya saya punya satu cara berpikir bahwa perjalanan 1000 mil dimulai oleh satu langkah, dilanjutkan langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, sampai langkah ke 1000. Kalau kita sudah melangkah pertama, tidak melanjutkan langkah kedua, percuma. Nah, rekan-rekan berkomunikasi, berdinamika, ikut belajar di kelasku, baru satu langkah. Setelah itu kita perlu melangkah kedua. Kita perlu bergandeng tangan bersama-sama untuk melangkah ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya 1000 langkah bisa kita taklukkan. Maka ini baru langkah pertama, teruslah melangkah sampai langkah ke 1000 itu bisa kita capai. Terima kasih Kak Mia. Oke, terima kasih. Saya closing statement menanggapi closing statement-nya dari Coach Rudi. Kalau menurut hadis, apabila kita ingin berjalan cepat, sahabat kelasku jalanlah sendiri. Tapi apabila sahabat kelasku ingin berjalan jauh, jalanlah berjamaah atau bersama-sama. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih. Terima kasih. Itu tanggal 2 masih ada materi nggak? Nanti ditunggu aja Mas Andi di Telegram. Pastikan tetap ini ya, setia ya. Siap lah kalau setia.
Terima kasih Mas Andi, terima kasih Pak Johan, terima kasih sahabat semuanya. Yo, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Pak Lamser, Kak Eljo. Terima kasih Mbak Mia, Bunda Lucy, Coach Rudi. Ya, terima kasih Dok Saiful, Mbak Sabda, Roisa, Mbak Lucia, Mbak Cecilia Temi. Kak Eljo ya yang show ya.